Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2472. Suster Lin hamil? Ye-Kyu sangat gembira pada awalnya, dan kemudian merasa ada sesuatu yang salah. Karena dia baru berada di ibu kota selama beberapa hari, bagaimana Lin Jingjing bisa hamil begitu cepat? Saudari Bing, kamu tidak bisa membuat kesalahan, kan? Ye-Kyu bertanya. Tidak, saya sendiri yang melakukan pemeriksaan untuk Jing. Saya membaca laporannya dan dia hamil hampir 3 bulan, kata Bai Bing. 3 bulan? Ye-Kyu ingat bahwa pada saat itu, dia tidak mundur, dan dia tidak mengambil tindakan perlindungan ketika dia berhubungan intim dengan Lin Jingjing. Sepertinya Lin Jingxiao sangat mungkin hamil. Tidak, jika Sister Lin hamil, saya akan menemukannya sejak lama dengan keterampilan medis saya. Ye-Kyu masih tidak percaya. Melihat kesunyian Ye-Kyu, Bai Bing tahu bahwa Ye-Kyu curiga, dan berkata dengan tidak senang, "Kenapa, kamu bahkan tidak percaya kata-kataku sekarang?" Ye-Kyu berkata dengan cepat, "Saudari Bing, jangan salah paham, saya tentu saja percaya apa yang Anda katakan. Saya hanya berpikir itu agak aneh. Mengapa Sister Lin tidak memberitahu saya tentang hal sebesar itu?" Bai Bing berkata, "Aku tidak memberitahumu itu benar. Jingjing juga memberitahuku dan Sister Wan untuk memberitahu kami agar tidak memberitahumu, dia ingin memberimu kejutan." Ye-Kyu mengikuti dan bertanya, "Lalu mengapa kamu memberitahuku sekarang?" "Belum," kata Bai Bing di sini, dan tiba-tiba berhenti. Di ujung telepon yang lain, Bai Bing menepuk dadanya. "Ini sangat berbahaya, aku hampir melewatkannya." Ye-Kyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terkejut, "Saudari Bing, apakah sesuatu terjadi pada Sister Lin? Katakan dengan cepat." Bai Bing Zeng tidak dapat menemukan alasan. Mendengar kata-kata Ye-Kyu, dia tiba-tiba memiliki ide dan berkata dengan suara yang dalam, "Ye-Kyu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, tubuh halus saya sangat buruk baru-baru ini. Sejak kamu pergi ke ibu kota, Jingjing pingsan 2 kali. Dia mengkhawatirkan keselamatanmu sebelumnya, tapi sekarang dia bekerja siang dan malam. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dia akan mengalami keguguran." "Apa?" Ye-Kyu sedikit cemas dan berkata, "Saudari Bing, bantu saya membujuk Sister Lin untuk memperhatikan tubuhnya." Saya membujuknya, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Bai Bing berkata, "Menurut pendapat saya, Anda harus maju dalam masalah ini." Ye-Kyu tidak memikirkannya, dan berkata, "Aku akan menelepon Sister Lin nanti. Ngomong-ngomong, jangan menyebut kehamilan, dan jangan beritahu orang lain bahwa dia hamil, atau dia akan memunggungiku. Apakah kamu mendengarku?" Bai Bing mendesak lagi dan lagi. "Mengerti." Ye-Kyu menutup telepon dan segera menelepon Lin Jingxiu. Telepon berdering beberapa saat sebelum Lin Jingxi menjawab, "Halo, suami." Suara itu lesu dan lemah. "Kakak Lin, apa yang kamu lakukan?" Ye-Kyu bertanya. "Aku sedang tidur," kata Lin Jingxiu. Ye-Kyu sedikit terkejut, "Mengapa kamu masih tidur saat ini?" Lin Jingxiu berkata, "Tadi malam perusahaan mengadakan pertemuan sepanjang malam, dan saya kelelahan. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya akan terus tidur." Terkunci. Telepon ditutup. Ye-Kyu sedikit mengernyit saat mendengar nada sibuk di telepon. Di masa lalu, ketika dia menelepon Lin Jingjing pasti akan menggodanya di telepon untuk sementara waktu, tetapi hari ini, Lin Jingjing menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ada kelelahan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Bab 2473. Sepertinya situasinya lebih serius daripada yang dikatakan Sister Bing. "Tidak, saya harus segera kembali ke Jiangzhou." Ye-Kyu kembali ke restoran dan duduk, lalu berkata kepada orang tua Ye, "Tuan, saya akan kembali ke Jiangzhou nanti." Dalam sekejap, sekelompok orang menatap Ye-Kyu. Tuan Ye bertanya, "Mengapa Anda kembali begitu cepat? Sesuatu terjadi di Jiangzhou?" Ye-Kyu menemukan alasan acak dan berkata, "Ada pasien di rumah sakit yang membutuhkan perawatan saya." Tuan Ye berkata lagi, "Apakah kamu sedang terburu-buru? Jika kamu tidak terburu-buru, tinggallah selama 2 hari lagi." Ye-Kyu menjawab, "Ini mendesak,
nyawa dipertaruhkan. Jika itu masalahnya, cepatlah kembali. Dabao, pesanlah tiket pesawat untuk Ye Qiu. Tetua Ye memerintahkan. Ye Dabao mengeluarkan ponselnya dan segera memesan penerbangan untuk Ye Qiu. Ye Qiu, sering-seringlah pulang jika ada waktu luang, kata Ye Wei. Ye Qiu mengangguk, ya. Setelah makan malam, Ye Qiu mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk kembali ke Jiangzhou. Tepat ketika dia akan meninggalkan keluarga Ye, Zhu Chengyu dan Feng Yulian datang, keduanya membawa tas besar dan kecil di tangan mereka. Jenderal Zhu, mengapa kamu ada di sini? Ye Qiu bertanya. Yi Sheng, kami datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Zhu Chengyu berkata dengan penuh semangat, tidak lama setelah kamu meninggalkan rumah sakit, elang itu bangun, dan Laoli memeriksa tubuh elang dan berkata bahwa elang telah pulih. Feng Yulian mengikuti, Yi Sheng, kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, jadi kami mengirimi Anda beberapa produk lokal dari kampung halaman kami. Ada telur asli, jamur liar, dan jamur pinus di sini. Ngomong-ngomong, ada beberapa pangsit sup di ember isolasi itu, yang aku buat sendiri. Zhu Chengyu berkata sambil tersenyum, sup pangsit istriku adalah salah satu jenisnya. Aku sudah memakannya selama beberapa dekade. Kamu bisa mencoba Ye Sheng. Feng Yulian menambahkan, ini semua hal yang tidak berharga, saya harap Ye Sheng tidak menyukainya. Ye Qiu sangat tersentuh. Meskipun hal-hal ini memang tidak berharga, mereka mewakili hati kedua orang tua itu. Dahulu kala, menunjukkan rasa terima kasih sebagai imbalan adalah kebajikan tradisional negara kita, tetapi sekarang, menunjukkan rasa terima kasih sebagai imbalan telah menjadi sebuah kemewahan. Bahkan ada beberapa orang, jika Anda membantunya, dia tidak menghargainya, dan bahkan menamparnya. Seperti yang diberitakan belum lama ini, orang tua siswa SMA datang ke pintu dengan membawa hadiah dan memohon kepada guru untuk membantu siswanya mengarang pelajaran. Bahkan guru menangguhkan pekerjaannya dan merefleksikan pekerjaannya. Ada banyak contoh tidak tahu berterima kasih seperti ini. Jenderal Zhu, Anda sangat sopan, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, tidak perlu melakukan itu. Ye Qiu berkata dengan rendah hati. Zhu Chengyu berkata, kamu Yi Sheng, kamu bisa menerimanya. Ini adalah bagian dari hati kami, dan jangan menolak. Ye Qiu berkata, saya akan segera kembali ke Jiangzhou. Tidak nyaman untuk membawa barang-barang ini dengan pesawat. Mari kita ambil. Saya akan mengambil pangsit sup yang dibuat Nyonya, dan Anda dapat mengambil barang-barang lainnya kembali. Zhu Chengyu tersenyum pahit dan berkata, aku sudah membawanya kemana-mana, dan akan menjadi masalah besar jika aku mengambilnya kembali. Ye Qiu memikirkannya juga, dan tersenyum, kalau begitu, saya memberikan barang-barang ini kepada Ye Tua, sebagai bakti kepada saya sebagai junior. Jenderal Zhu, Nyonya, Anda tidak akan memiliki pendapat, kan? Feng Yulian berkata, kenapa, ini awalnya diberikan kepada Yi Sheng, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Oke. Ye Qiu segera menyerahkan barang-barang itu kepada Tuan Ye, lalu membawa ember pengawet panas yang berisi kantong sup, dan masuk ke mobil Yehudi. Saat pergi, Ye Qiu berkata kepada Zhu Chengyu lagi, Jenderal Zhu, Ling Lang hanya perlu istirahat selama seminggu, dan dia akan baik-baik saja. Saya pikir Anda sebaiknya mengubah posisinya saat itu. Penghancuran ranjau terlalu berbahaya. Oke. Zhu Chengyu berkata, Yi Sheng, kapanpun itu berguna bagiku di masa depan, jangan sopan, bicara saja. Terima kasih, Jenderal Zhu. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia langsung pergi ke bandara. Bab 2474. Pukul 6 sore. Pesawat mendarat di Jiangzhou. Ye Qiu tidak memperingatkan siapapun, naik taksi dan langsung pergi ke kediaman Lin Jing. 40 menit kemudian, tiba di kediaman Indah Lin. Ye Qiu berdiri di luar halaman dan melihat villa itu gelap gulita tanpa lampu sama sekali. Mungkinkah Sister Lin pergi ke pertemuan itu lagi? Ye Qiu membuka matanya dan melirik ke dalam villa, dan menemukan bahwa Lin Jingjing benar-benar tidur di kamar. Dia melompat dan dengan mudah datang ke lantai 2.
Kemudian, diam-diam membuka pintu dan masuk. Ye Qiu datang ke tempat tidur, melihat ke bawah, dan melihat Lin Jingjing meringkuk di bawah selimut, seperti kucing yang tertidur. Dia tidur nyenyak, dan dia tidak tahu mimpi indah apa yang dia alami, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Ye Qiu menemukan bahwa wajah cantik Lin Jingxiao telah kehilangan banyak berat badan, dan lingkaran hitam di bawah matanya serius setelah tidak bertemu selama beberapa hari. Jelas bahwa dia tidak beristirahat dengan baik baru-baru ini. Ye Qiu tidak tahan untuk mengganggu Lin Jingxiao, jadi dia duduk di samping tempat tidur, dan kemudian dengan lembut menahan denyut nadi Lin Jingxiao. Begitu dia memeriksa denyut nadinya, Ye Qiu merasakan ada yang tidak beres. Kakak Lin tidak hamil? Ye Qiu merasa sedikit aneh, karena Lin Jingjing tidak hamil, itu berarti Bai Bing berbohong. Mengapa Sister Bing berbohong padaku? Ye Qiu bingung. Pada saat ini, Lin Jingjing tampaknya menyadarinya, berbalik dan membuka matanya. Kamu Qiu? Lin Jingjing mengira dia salah membacanya, dan dengan cepat menyalakan lampu tempat tidur, hanya untuk melihat Ye Qiu menatapnya sambil tersenyum. Ini benar-benar kamu? Lin Jingjing bertanya, kapan kamu kembali? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, jadi aku bisa menjemputmu? Aku baru saja kembali. Ye Qiu berkata dengan sedih, Saudari Lin, aku baru pergi beberapa hari, mengapa berat badanmu turun begitu banyak? Aku tidak kurus, aku tidak percaya kamu menyentuhnya. Ketika Lin Jingxiu berbicara, dia mengambil tangan Ye Qiu dan meletakkannya di tempat tidur. Tiba-tiba, telapak tangan Ye Qiu penuh. Lin Jingjing terkikik, aku tidak berbohong padamu, apakah aku tidak menurunkan berat badan? Tidak hanya dia tidak kurus, dia juga sedikit lebih gemuk. Lin Jingjing tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, ada bintang besar yang seperti bunga dan batu giok di ibu kota untuk menemanimu, mengapa kamu rela kembali? Apakah Bai Bing memanggilmu? Ya. Ye Qiu mengangguk dan mengakui. Apa yang Bai Bing katakan? Lin Jingxiao sedikit penasaran. Ye Qiu mengatakan yang sebenarnya, kakak Bing bilang kamu hamil. Mendengar ini, Lin Jingjing tersenyum dan berkata, Bai Bing ini, untuk menipu Anda agar kembali, sebenarnya menggunakan saya sebagai penutup, berkat dia bisa mengetahuinya. Saudari Lin, saya tidak mengerti, mengapa Sister Bing membohongi saya. Ye Qiu bertanya. Dia takut kamu tidak akan bahagia dan tidak akan kembali ke Jiangzhou. Lin Jingjing berkata, bukannya kamu tidak tahu temperamen Bai Bing, dia hanya toples cuka. Setelah mengetahui bahwa kamu bersama Tang Tang, dia segera menelepon saya dan meminta saya untuk mendapatkan Anda kembali, saya mengabaikannya, tetapi saya tidak berharap dia berbohong kepada Anda dengan kebohongan bahwa saya hamil. Ye Qiu bahkan lebih bingung, bagaimana dia tahu bahwa aku bersama Tang Tang? Lin Jingjing berkata dengan terkejut, kamu tidak tahu? Apa yang aku tahu? Ye Qiu sedikit bingung. Tang Tang memposting di Weibo, dan juga memposting foto grupmu, kata Lin Jingxiao. Apakah ada hal seperti itu? Ye Qiu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membuka Weibo, dan segera melihat Weibo Tang Tang, yang masih berada di puncak pencarian trending. Berapa banyak orang yang bisa saya temui dalam hidup saya akan selalu meminta Anda dari Raja hari ini. Ye Qiu melirik foto itu, untungnya dia hanya memiliki profil wajah. Kemudian, dia menemukan bahwa Weibo ini diposting oleh Tang Tang pada siang hari, yang berarti bahwa Tang Tang memposting Weibo ini tepat setelah mereka berdua keluar dari bioskop. Dia bermain keras untuk mendapatkanku, kenapa dia memposting Weibo ini lagi? Ye Qiu memikirkannya sebentar, dan kemudian dia mengerti. Bab 2475. Tang Tang melakukannya dengan sengaja. Tujuan dia melakukan ini adalah untuk membiarkan Sister Lin dan Sister Bing melihat mereka, sehingga menimbulkan masalah bagi saya. Saya tidak melihat bahwa gadis kecil ini memiliki pikiran yang begitu dalam. Kamu tunggu aku, dan lain kali kita bertemu, aku akan memberitahumu seberapa baik aku. Melihat bahwa Ye Qiu tidak berbicara untuk waktu yang lama, Lin Jingjing bertanya, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkanmu. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia langsung memeluk Lin Jingjing dan menciumnya. Sedikit lebih baik daripada pengantin baru.
Keduanya seperti guntur dan api, dan mereka menyala ketika bersentuhan. Selesai. Lin Jingjing mendorong Ye Qiu keluar dari tempat tidur dan berkata, "Ayo cepat, aku lelah, aku ingin terus tidur. Aku akan menemanimu," kata Ye Qiu. Lin Jing berkata, "Aku bukan anak kecil. Aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku, cepat dan temukan Bai Bing. Dia berani membohongimu, tidakkah kamu ingin menghukumnya?" "Ini," Ye Qiu ragu-ragu. "Hentikan tinta, cepat pergi." Lin Jingjing mendesak, "Ingat, hukum dia dengan keras." "HMPH, terlalu banyak untuk benar-benar berbohong padamu tentang kehamilanku." "Kakak Lin, haruskah aku pergi?" "Pergi cepat." Ye Qiu berpakaian, meninggalkan villa, dan langsung pergi ke Bai Bing. Setelah Bai Bing mandi, dia duduk di sofa dan menyapu Weibo, memarahi dengan lembut sambil menonton komentar di bawah tang-tang Weibo. "Dewi, bahkan jika kamu sedang jatuh cinta, aku akan menunggumu. Ini adalah anjing yang menjilati. Dewi, aku telah mencintaimu selama 3 tahun, tetapi kamu telah jatuh cinta dengan orang lain. Aku merasa sangat tidak nyaman, aku ingin menangis, Orang ini sangat rendah hati dalam cinta. Tang-tang, aku bisa melihatmu, kamu hanya teh hijau." Dimarahi dengan baik. Ding dong. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Bai Bing berjalan ke pintu dan melirik keluar melalui mata kucing, dan dalam sekejap, dia melihat wajah yang sedang memikirkannya. "Ye Qiu." Bai Bing senang, menyesuaikan suasana hatinya, dengan sengaja memasang wajah dingin, dan membuka pintu. "Sister Bing." Ye Qiu menyapa sambil tersenyum. Bai Bing bertanya dengan wajah dingin, "Kenapa kamu kembali?" "Aku tahu kamu merindukanku, jadi aku kembali," kata Ye Qiu. "HMPH, aku tidak merindukanmu." Bai Bing mendengus dingin dan berkata dengan arogan, "Aku adalah kepala rumah sakit, dan aku sangat sibuk dengan pekerjaan setiap hari, jadi aku tidak punya waktu untuk merindukanmu. Ngomong-ngomong, aku akan istirahat. Pergi temukan bintang besarmu." Setelah selesai, tutup pintunya. Ledakan. Ye Qiu langsung membuka pintu, dan saat dia masuk, dia melingkarkan tangannya di pinggang Bai Bing. "Lepaskan aku." Bai Bing terus berpura-pura tidak peduli. "Terkunci." Ye Qiu dengan keras menampar Bai Bing di suatu tempat, dan tangannya memantul dengan elastisitas yang luar biasa. "Untuk apa kamu memukuliku?" Bai Bing sangat kesakitan hingga air mata hampir keluar. "Saudari Bing, kamu sangat berani. Kamu sebenarnya berbohong kepadaku bahwa Sister Lin sedang hamil. Hari ini, aku akan menghukummu dengan berat, sehingga kamu tidak akan berbohong padaku di masa depan." Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia mengangkat pinggang Bai Bing dan langsung pergi ke kamar tidur. Setelah itu, beberapa divine art yang tiada taranya digunakan oleh Ye Qiu secara bergantian. Senjata Tuan. Pohon palem. Shaolin 2 jari Zen. Tangan lubang sikat anggrek. Pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya sengit. Bab 2476. Pertempuran ini disebut pertempuran besar. Luar biasa intens. Puisi sebagai bukti. Awan di atas bantal tidak kenal lelah, dan wajahnya merah dan diwarnai dengan warna merah tua. Terbalik dan jatuh cinta tanpa henti, suara yang bernyanyi pada jam 5. Di tengah pertarungan, Bai Bing memohon belas kasihan beberapa kali, "Ye Qiu, tolong, biarkan aku pergi." "Saudari Bing, apakah kamu berani berbohong padaku di masa depan?" "Jangan berani. Bicaralah lebih keras." "Suamiku, aku tidak berani lagi, tolong lepaskan aku." Bagaimana bisa Ye Qiu dengan mudah menyelamatkan Bai Bing? Untuk mengelabuinya agar kembali, toples cuka ini sebenarnya menggunakan alasan bahwa Lin Jingxiao sedang hamil, yang sebenarnya meminta hukuman. Ye Qiu tidak peduli, dia melakukan semua jenis sihir yang tiada taranya, dan pertempuran tidak berakhir sampai fajar. Pertempuran ini sangat merusak vitalitas Bai Bing, dan butuh 3 hari untuk bangun dari tempat tidur. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap, musim dingin pergi ke musim semi. Segera, itu akan menjadi musim semi Maret. Kelahiran kembali.
Dalam 3 bulan terakhir, Ye telah menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Dia pergi bekerja di rumah sakit pada siang hari, melakukan percakapan mendalam dengan beberapa orang kepercayaan di malam hari, dan berlatih kapanpun dia punya waktu. 7 Maret. Di pagi hari, Ye dan Qin Wanchen berlatih sebentar, lalu menenggelamkan kepala ke dalam pelukan Qin Wan, menghirup aroma tubuh Qin Wan dengan rakus. Berbunyi. Tiba-tiba, telepon berdering dengan cepat. Ye mengangkat telepon dan melihat bahwa ID penelepon adalah Chao Qingcheng. Tanpa menghindari Qin Wan, dia menekan tombol jawab dan bertanya, "Suzaku, apakah kamu mencari saya? Ada kecelakaan di barat daya." Suara Chao Qingcheng sangat serius. Mendengar ini, Ye langsung terbangun dan bertanya, "Ada apa?" Chao Qingcheng berkata, "Kami memiliki kapal yang tenggelam di Sungai Jialing di barat daya. Ada lebih dari 30 murid Longmen di dalamnya." "Apa?" Wajah Ye sedikit berubah, dan sebelum dia sempat menanyakan situasi spesifiknya, Chao Qingcheng melanjutkan, "Tidak hanya itu, tetapi hal yang sangat aneh terjadi." Ye bertanya, "Mengapa ini sangat aneh?" "Sekte Master, situasinya seperti ini." Mengikuti narasi Chao Qingcheng, wajah Ye berangsur-angsur menjadi serius. 5 menit kemudian. Setelah Chao Qingcheng selesai berbicara, dia berkata, "Tuan Sekte, saya akan pergi ke Sungai Jialing untuk mencari tahu secara langsung. Instruksi apa yang Anda miliki? Masalah di barat daya benar-benar aneh. Kamu mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah jika kamu pergi ke sana. Lebih baik aku pergi ke sana sendiri." Ye menginstruksikan Chao Qingcheng, "Kamu tinggal di ibu kota, jangan pergi kemanapun, cari tahu identitas murid-murid yang sudah meninggal itu, dan beri keluarga pensiun 2 kali lipat." "Ya." Telepon ditutup. Qin Wan bangkit, memeluk Ye dari belakang, dan bertanya dengan lembut, "Apa yang terjadi dengan Longmen?" Ye bersenandung, sedikit khawatir. "Apakah itu penting? Apakah kamu bertanya pada dirimu sendiri?" Bab 2477. Segera, wajah cantik Qin Wan memerah dengan "Suoos", dan dia menghembuskan napas di telinga Ye dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Jika itu normal, Ye pasti akan merasakannya sebelum memberitahu Qin Wan jawabannya, tapi sekarang, dia tidak dalam mood itu." "Saudari Wan, lebih dari 30 murid Longmen meninggal di barat daya. Saya akan pergi ke barat daya untuk menangani masalah ini." Qin Wan mengerti apa yang dimaksud Ye segera bangkit, mengeluarkan pakaian bersih dari lemari dan menyingkirkannya. "Kamu mandi dulu, ganti baju bersih, dan aku akan menyiapkan sarapan untukmu. Kamu bisa pergi setelah sarapan." "Saudari Wan, saya tidak sarapan lagi." "Tidak." Sebelum Ye selesai berbicara, Qin Wan berkata, "Itu sudah terjadi. Kamu tidak dapat membawa mereka kembali dari kematian jika kamu bergegas sekarang, kamu harus sarapan sebelum pergi, dan patuh." "Baiklah." Setelah Qin Wan keluar, Ye berpikir sejenak, dan menelepon Ril Changmei lagi. Setelah panggilan tersambung, pria sejati dengan alis panjang itu berkata dengan nada mengutuk, "Kelinci kecil, apa yang kamu panggil aku sepagi ini? Pindao masih tidur." Ye berkata, "Berhenti tidur, cepat bangun, dan ikuti aku ke barat daya." Changmei yang asli bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menolak, "Tidak, pria malang itu harus tidur." Ye berkata dengan marah, "Mengapa tidur lama sebelum kamu mati? Kamu bisa tidur lama setelah kematian. Bangunlah dengan cepat dan temani aku ke barat daya." "Rumput, kamu mengutukku." Changmei Zhenren memarahi, "Percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Jangan bicara omong kosong, cepat bangun." Ye berkata, "Kita bertemu di Sungai Jialing." "Sungai Jialing?" Pria sejati Changmei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu pergi ke Sungai Jialing?" Ye menjawab, "Gali kuburan." Ketika Changmei yang asli mendengar bahwa Ye akan menggali kuburan, dia langsung tertarik dan bertanya, "Makam siapa?" "Jangan banyak bertanya, apakah kamu akan pergi? Biarkan aku memberitahumu, itu adalah makam besar dengan harta yang tak terhitung jumlahnya." Ye berkata, "Jika kamu tidak pergi, maka namaku Tang Fei." "Jangan."
Jangan panggil Tang Fei. Begitu bajingan kecil itu pergi, dia pasti akan membawa hal-hal baik kembali ke Istana Pluto. Kita tidak akan ada hubungannya dengan kita. Dia khawatir dan berkata, tunggu aku akan memeriksa rutenya. Setelah beberapa saat, Chang Mei yang sebenarnya berkata, saya baru saja memeriksa rute. Jarak dari Gunung Longhu ke Sungai Jialing terlalu panjang dan tidak dapat dicapai secara langsung. Saya akan pergi ke Wushan dulu, lalu naik kapal untuk pergi ke Sungai Jialing melalui jalur air. Ye Qiu berkata, baiklah, mari kita bertemu di Wushan Ferry, kamu cepatlah. Oke. Master Chang Mei kemudian bertanya, kelinci kecil, katakan padaku, makam tak tertandingi macam apa yang kamu temukan? Ye Qiu berkata dengan tidak sabar, jangan banyak bertanya, kamu akan tahu ketika kamu mencapai Sungai Jialing. Itu pasti akan memberimu kejutan besar. Pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, kamu masih memiliki hati nurani, ingatlah aku ketika kamu menemukan hal-hal baik. Oke, kalau begitu kita akan membuat janji untuk pergi ke Wushan bersama. Setelah berbicara, orang yang sebenarnya, Chang Mei, menutup telepon. Melalui telepon. Pergi ke Wushan bersama? Mengapa kalimat ini terdengar aneh? Ye Qiu bergumam, lalu memanggil Xiao Shan lagi. Setelah sarapan, Ye Qiu membawa Xiao Shan dari Jiangzhou ke Wushan. Pukul 1. Keduanya mencapai Wushan. Kemudian, mereka naik mobil ke Wushan Ferry, naik speedboat, dan menunggu Chang Mei yang asli. 3 jam kemudian. Bos, orang yang sebenarnya ada di sini. Kata Xiao Shan. Ye Qiu duduk di speedboat dan melirik keluar melalui jendela, hanya untuk melihat pria sejati dengan alis panjang mengenakan jubah tau dan memegang pengocok. Rupanya, Tuan Chang Mei tidak tahu bahwa Ye Qiu telah tiba, berdiri di pinggir jalan, menatap gadis-gadis muda yang datang dan pergi, matanya berputar seperti pencuri. Itu masih kebajikan fana. Ye Qiu tidak marah, dan memerintahkan Xiao Shan, panggil yang lama. Ya. Xiao Shan dengan cepat memanggil Chang Mei yang asli ke speedboat. Melihat Ye Qiu, Master Chang Mei tersenyum dan berkata, bajingan kecil, kita pasti akan mendapatkan banyak dari perjalanan ini. Mengapa kamu mengatakan itu? Ye Qiu bertanya. Chang Mei yang asli berkata sambil tersenyum, sebelum turun gunung, Pindao sengaja menghitung heksagram, dan heksagram menunjukkan bahwa itu adalah pertanda baik. Bab 2478. Ketika Ye Qiu mendengar guru Chang Mei mengatakan bahwa itu adalah pertanda baik, dia mencicit, dan awan kegelapan menyelimuti hatinya dalam sekejap. Sepertinya perjalanan ke barat daya ini tidak damai. Ye Qiu diam-diam berkata. Bajingan kecil, apa yang kamu pikirkan? Pindao mengatakan bahwa itu pertanda baik, mengapa kamu tidak bahagia sama sekali? Ye Qiu berkata, kali ini kita akan berada dalam bahaya. Bukankah ini normal? Pria sejati Chang Mei berkata, makam besar itu pasti sangat berbahaya. Ngomong-ngomong, makam siapa itu? Ceritakan sekarang. Xiao Shan berada di samping dengan ekspresi aneh di wajahnya. Makam tak tertandingi? Tidak pernah mendengar hal tersebut? Ye Qiu berkata, saya tidak tahu makam siapa, jadi saya memanggil Anda ke sini. Anda mahir dalam hal lain, jadi mungkin Anda bisa melihat sesuatu pada waktu itu. Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan tidak percaya, bajingan kecil, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu pasti tahu sesuatu. Ye Qiu berkata, saya hanya tahu bahwa 30 murid Longmen meninggal. Master Chang Mei berkata, dengan cara ini seharusnya menjadi makam pembunuh yang tiada taranya. Pasti ada banyak barang bagus di sana. Bocah kecil, kamu sangat baik padaku. Ye Qiu berkata sambil tersenyum, siapa yang menyebut kami teman baik? Ketika sesuatu yang baik terjadi, hal pertama yang muncul di pikiranku adalah kamu. Chang Mei yang asli juga sangat senang, sangat menarik bahwa saya mempertaruhkan hidup saya untuk Anda beberapa kali dengan sia-sia. Saya harap Anda merasakan hal yang sama ketika Anda tiba di tempat tujuan. Ye Qiu bergumam dalam hatinya, dan memerintahkan, Xiao Shan, perintahkan seseorang untuk berlayar. Ya. Setelah Xiao Shan memberi perintah,
Speedboat dengan cepat meninggalkan Ferry Wushan dan pergi ke hulu di sepanjang sungai Yangtze. 2 jam kemudian, speedboat memasuki sungai Jialing. Bajingan kecil, kita telah mencapai sungai Jialing, kapan kita akan tiba di tujuan kita? Tanya Chang Mei yang sebenarnya. Ye Qiu melirik Xiao Shan. Xiao Shan mengerti dan menjawab, "Senior, jangan khawatir, kita akan sampai di sana dalam waktu setengah jam." Pria sejati dengan alis panjang bersiap dan berkata dengan gembira, "Kelinci kecil, bagaimana Anda membagi harta di makam yang tiada taranya?" Ye Qiu berkata, "Apa yang kamu terburu-buru, tunggu sampai makam digali." Chang Mei yang asli menggelengkan kepalanya, "Tidak, kita harus menjelaskannya sekarang, dan saudara-saudara harus menyelesaikan akun." Ye Qiu berkata, "Terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Saya khawatir makam besar ini tidak akan mudah digali. Ayo bergabung, makam apa yang tidak bisa digali?" Long Meisen berkata, 5 atau 5 poin, bagaimana? Oke. Ye Qiu setuju. Master Chang Mei melirik Ye Qiu dengan heran, dan berkata, "Kamu akan memanfaatkan hal-hal baik seperti itu di masa lalu. Mengapa kamu tampak menjadi orang yang berbeda hari ini, begitu murah hati?" Ye Qiu mengangkat alisnya, "Mengapa, 5 atau 5 poin menurut Anda itu tidak baik? Jika tidak, Anda juga bisa mendapatkan 28 poin, saya akan memberi Anda 2 poin. Jangan, 5 atau 5 poin bagus." Pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, "Kelinci kecil, katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku?" Ye Qiu berkata, "Jika bukan karena Anda di kota terlarang pada malam tahun baru, terlepas dari hidup dan mati Anda, dan melangkah maju, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan baik. Ternyata begini, lalu saya lega. Saya pikir Anda menahan beberapa niat buruk." Orang yang sebenarnya dengan alis panjang tertawa dan berkata, "Ketika makam besar ini digali, Pindao akan kembali membangun kembali Gunung Longhu." Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Speedboat memasuki ngarai. Puncak di kedua sisi ngarai seperti layar, dengan lapisan gunung dan pegunungan, dikelilingi oleh awan dan kabut. Bab 2479. Air sungai yang hijau itu berputar ribuan kali, seolah memasuki galeri yang indah, penuh dengan puitis dan indah. Speedboat melambat dan melaju di ngarai, terkadang gunung di depannya, dan tiba-tiba berbalik, dan pemandangannya sangat sunyi. Sambil mengagumi pemandangan di luar jendela, Master Chang Mei berkata, "Urat naga terus-menerus, dikelilingi oleh sumber air. Ini adalah tanah harta Feng Shui yang luar biasa. Bajingan kecil, pasti ada makam yang tak tertandingi di sini, dan kemungkinan besar itu adalah makam kaisar. Kami mengirimnya kali ini." Melihat wajah Chang Mei yang asli, Ye Qiu diam-diam berkata, "Saya harap Anda masih bisa bersemangat ketika Anda mencapai tujuan Anda." "Wah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba?" Pria sejati Chang Mei bertanya pada Xiao Shan. Xiao Shan membuka peta telepon dan melihatnya, dan menjawab, "Sudah hampir waktunya." "Hei, pemandangan di sini sangat menyenangkan, mengapa kamu tidak bisa melihat kapal pesiar?" Chang Mei asli merasa sedikit aneh. Ye Qiu berkata, "Itu benar. Setelah saya mendengar bahwa ada makam besar di sini, saya mengirim seseorang untuk memblokir sungai Jialing. Sebelum kita pergi, tidak ada kapal lain yang akan muncul di sungai kecuali kapal Longmen. Ini akan membuat segalanya lebih mudah bagi kita." Orang sungguhan dengan alis panjang mengangguk sambil tersenyum, "Kamu masih berpikir dengan hati-hati." Speedboat terus melaju, dan setelah beberapa saat, perbukitan hijau di kedua sisi menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, benar-benar menghalangi sinar matahari. Ngarai menjadi gelap. Tak hanya itu, suhu juga turun sehingga melahirkan rasa sejuk. "Bocah kecil, ayo pergi ke geladak untuk melihat pemandangan." Setelah selesai berbicara, Chang Mei Zhenren meninggalkan kabin terlebih dahulu dan berjalan ke geladak. Ye Qiu berdiri perlahan. Xiao Shan berkata dengan suara rendah, "Bos, ketika kami tiba di tujuan, orang yang sebenarnya menemukan kebenaran, apa yang harus saya lakukan jika saya sangat marah?" Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Setelah kami tiba di tempat itu, kami menginstruksikan orang-orang kami untuk tidak pergi tanpa perintah Anda.
Xiao San mengerti, pada saat itu, bahkan jika orang yang asli dengan alis panjang sedang marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Ye Qiu datang ke Geladak, Chang Mei yang sebenarnya sedang melantunkan puisi. Musim semi datang untuk minum. Pindao naik perahu datar. Perbukitan hijau di kedua sisi selat menyambut saya. Ombak biru seperti lembah yang indah. Hahaha, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Pada hari ke-7 bulan ketiga, Pindao menulis syair di Sungai Jialing. Mulut Ye Qiu berkedut. Apakah Anda ingin memiliki wajah di atas kuda Anda? Ini bukan syair, ini jelas pantun. Bajingan kecil, puisi yang baru saja ditulis Pindao tidak buruk. Tolong bantu aku dan cari beberapa murid Longmen untuk membantu Pindao mengukir puisi ini di tebing di tepi sungai. Ingat, Anda harus mengukir karakter yang lebih besar, sehingga ketika turis lewat di sini di masa depan, mereka akan tahu bahwa syair ini ditulis oleh Pindao. Tentu saja, Anda tidak bisa membiarkan nama Pindao diwariskan kepada generasi mendatang. Anda dapat mengukir baris lain di sebelahnya, mengatakan bahwa itu diukir oleh Ye Qiu, penguasa gerbang naga. Oke. Baik kamu bajingan. Anda orang tua bisa tidak tahu malu, tapi jangan tarik saya. Limerik Master Chang Mei ditulis terlalu buruk. Jika Ye Qiu Zhen melakukan seperti yang dikatakan Master Chang Mei, dia akan ditertawakan oleh dunia. Bertahap. Angin sepoi-sepoi bertiup. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren berdiri di Geladak, pakaian mereka menari-nari tertiup angin. Tiba-tiba, Ye Qiu menyadari sesuatu dan tiba-tiba melihat ke langit. Diam-diam buka mata langit. Tiba-tiba, kabut hitam muncul di depan mata Ye Qiu. Tidak hanya itu, kabut hitam tebal muncul di ngarai di depan. Kabut hitam ini terus naik dan bergulir, seperti iblis yang dipenjara berjuang mati-matian. Ye Qiu terkejut. Ini kebencian. Bab 2480. Marah tidak sama dengan kematian. Detki seperti tinta tebal yang tidak dapat dilarutkan, sangat tebal, membuat orang merasa depresi, dan hanya orang yang telah meninggal banyak yang akan muncul. Adapun kebencian, itu berarti bahwa almarhum dibunuh secara tidak sah. Seperti jenis orang yang sudah meninggal ini, jiwa mereka tidak dapat dipisahkan setelah kematian, dan seiring waktu, kebencian terbentuk. Tentu saja, tidak peduli apakah itu kematian atau kebencian, orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali, dan hanya mereka yang memiliki sarana khusus yang dapat menemukannya. Wajah Ye Qiu sedikit bermartabat. Sejauh mata memandang. Apa yang dia lihat adalah sekelompok keluhan, yang berarti ada banyak jiwa yang mati secara tidak adil di ngarai ini. Meskipun wajar bagi beberapa jiwa yang tidak adil untuk mati di sungai, bagaimanapun, setiap tahun seseorang secara tidak sengaja jatuh ke sungai yang dan tenggelam, tetapi Ye Qiu melihat begitu banyak kebencian untuk pertama kalinya. Terutama di sudut ngarai, di mana langit penuh dengan keluhan. Keluhan hitam terus meningkat, seperti hantu, berjuang mati-matian. Wow! Angin sejuk akan datang. Ah! Pria sejati dengan alis panjang bersin dan berkata, bajingan kecil, sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Ye Qiu buru-buru bertanya, orang tua, apa yang kamu temukan? Chang Mei Zhenren berkata, dengan kultivasi saya saat ini, apalagi udara dingin, bahkan jika saya tinggal di cold storage selama 2 jam, saya tidak akan bersin, tetapi tempat hantu ini tampaknya agak tidak biasa. Saat angin bertiup tadi, semua bulu di tubuhku berdiri. Ada yang aneh dengan tempat ini. Master Chang Mei mengikuti dan bertanya pada Xiao San, wah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Xiao San menunjuk ke sudut di depan ngarai dan berkata, ada cabang sungai Jialing di sudut itu, yang disebut ngarai Shenlong. Kita akan tiba setelah berjalan 5 km di sepanjang ngarai Shenlong. Orang asli Chang Mei mengingatkan Ye Qiu, kelinci kecil, bergembiralah, pria malang itu memiliki firasat bahwa kita mungkin menghadapi bahaya kali ini. Ye Qiu memutar matanya. Dia telah mengatakan ini kepada Tuan Chang Mei di Feri Wushan. Pada saat itu, lelaki tua ini tidak mengambil hati, tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri sekarang. Namun, Ye Qiu juga menyadari bahwa kali ini, kebanyakan dari mereka tidak damai.
Beberapa menit kemudian, speedboat datang ke sudut ngarai. Bab 2481. Chang Mei yang asli menatap puncak di kedua sisi selat, terus mengamati, dan tiba-tiba berkata, "Hah?" Ye Qiu bertanya, "Ada apa?" Meskipun gunung dan sungai indah di sini, dalam hal Feng Shui, ini adalah jedi. Jika dimakamkan di sini, tidak akan ada anak dan cucu. Tidak ada cara untuk memiliki makam yang besar. Master Chang Mei bertanya pada Ye Qiu, "Apakah kau berbohong padaku?" Ye Qiu berkata, "Bagaimana mungkin, saya tidak akan berbohong kepada Anda jika saya berbohong kepada siapapun." "Benarkah?" Pria sejati dengan alis panjang itu sedikit tidak yakin. Sungguh. Ketika Ye Qiu berbicara, dia menatap mata pria sejati dengan alis panjang, wajahnya tidak merah atau jantungnya berdetak kencang. Apakah ini kesalahan yang dilakukan oleh Pindao? Master Chang Mei merenung sejenak, dan berkata, harta karun Feng Shui di dunia ini penuh dengan hal-hal aneh. Pindao telah melihat beberapa kasus individu di buku Feng Shui sebelumnya, dan beberapa makam tak tertandingi dibangun di jedi. Dengan cara ini, kamu bisa menipu para perampok makam. Ketika Tuan Chang Mei mengatakan ini, dia mengatakan kata kasar lainnya kepada Ye Qiu, "Bajingan kecil, jika kamu berani berbohong padaku, maka aku akan merobek kulitmu." Setelah berbicara, Long Mei Zhenren mengeluarkan kompas dari manset jubah Tao. Mulut diam-diam melantunkan mantra. Kemudian, jarum kompas berputar dengan cepat, dan setelah puluhan detik, tidak ada niat untuk berhenti. "Tidak, tempat ini aneh." Chang Mei yang asli bertanya lagi pada Ye Qiu, "Kamu benar-benar tidak berbohong padaku?" "Tidak." Ye Qiu berkata dengan keras. "Aneh. Tidak peduli bagaimana kamu melihat tempat ini, sepertinya tidak ada makam yang tiada taranya." Orang asli dengan alis panjang mengerutkan kening. Speedboat terus bergerak maju, berbalik dari sudut ngarai, dan memasuki pintu masuk ngarai Shenlong. Saya melihat puncak yang menjulang tinggi di kedua sisi ngarai, dindingnya berdiri ribuan meter, dan momentumnya luar biasa. Di ngarai, anak-anak sungai Jialing berkelok-kelok terus-menerus, dengan ombak biru yang beriak, yang sangat indah, seperti surga. "Bos, lihat dengan cepat." Xiao San tiba-tiba berseru, menunjuk ke tebing di kejauhan, dan memanggil Ye Qiu dengan keras. Ye Qiu mendongak dengan cepat dan melihat peti mati hitam pekat di atas tebing. "Ini, peti mati yang digantung?" Ye Qiu terkejut. Bab 2482. Pria sejati dengan alis panjang melirik peti mati gantung, dan berkata dengan ringan, "Tidak ada yang aneh. Kami juga memiliki peti mati gantung di Gunung Longhu, dan ada ratusan." Xiao San berkata, "Bagaimana orang dahulu mendapatkan peti mati di tebing yang begitu tinggi? Aku bahkan tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa orang-orang kuno itu bijaksana, atau apakah mereka menganggur? Cukup gali lubang dan kubur peti matinya. Bukankah itu lebih mudah daripada meletakkan peti mati di tebing? Bagaimana Anda bisa mempertanyakan kebijaksanaan orang dahulu?" Pria sejati dengan alis panjang memelototi Xiao San, dan kemudian menjelaskan, bentuk penguburan yang unik, seperti peti mati gantung, sangat umum di wilayah Barat Daya. Sejak zaman kuno, wilayah Barat Daya telah menjadi tanah tandus, terutama di masyarakat feodal, di mana orang hidup penuh dengan batu, dan biaya menggali kuburan terlalu tinggi, sehingga peti mati gantung dibangun. Kedua, menggantung peti mati di tebing dapat mencegah hewan liar mengganggu sisa-sisa leluhur. Juga di Barat Daya, pegunungan tinggi dan hutan lebat. Orang khawatir leluhur akan dimakamkan di pegunungan dan hutan, dan keturunannya akan sulit ditemukan. Oleh karena itu, metode pemakaman unik dengan menggantung peti mati diadopsi. Secara umum, peti mati gantung memiliki dua keuntungan. Di satu sisi dapat melindungi peninggalan leluhur, dan di sisi lain kondusif untuk pemujaan generasi mendatang. Apakah kamu mengerti sekarang? Dimengerti. Xiao San berkata, "Saya sering mendengar bos mengatakan bahwa Anda adalah orang sungguhan yang belajar menjadi kaya dalam 5 mobil, tetapi Anda adalah yang terbaik di dunia. Saya mendengar Anda mengatakan itu hari ini, dan generasi muda tercengang dan mendapat banyak manfaat.
Saya benar-benar mendengarkan kata-kata Anda, lebih baik daripada 10 tahun membaca. Pria sejati dengan alis panjang melirik Ye Qiu dan bertanya pada Xiao San, apakah kamu benar-benar mengatakan itu, kelinci kecil? Xiao San mengangguk, berperilaku baik seperti siswa sekolah dasar, dan berkata, sungguh, aku sudah mendengarnya lebih dari sekali. Hahaha, pria sejati dengan alis panjang tertawa keras dan berkata dengan wajah merah, kelinci kecil tidak berbohong padamu, pria malang itu benar-benar tahu astronomi, geografi, dan segala sesuatu di dunia. Tak tahu malu? Xiao San memarahi dalam hati, aku hanya menyanjung, kamu membual tentang dirimu sendiri tanpa malu-malu, betapa tidak tahu malu. Speedboat bergerak maju. Pada interval, di tebing di kedua sisi, Anda dapat melihat beberapa peti mati gantung. Secara bertahap, ada semakin banyak peti mati yang digantung. Bos, orang sungguhan, lihat dirimu. Xiao San tiba-tiba berseru lagi. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenran mendongak dan tersentak sejenak. Saya melihat bahwa di tebing di depan, ada peti mati gantung hitam pekat, satu persatu, seperti sarang lebah, dan kepalanya tidak bisa dilihat sekilas. Belum lagi puluhan ribu. Meskipun peti mati ini telah terkena angin dan matahari sepanjang tahun, mereka cukup terpelihara dengan baik. Mereka berdiri diam di tebing, menakutkan.